Halo sobat semuanya, selamat sore. Sore hari ini kita sedang dalam perjalanan ke tempat pemberian pakan ikan patin. Jadi kita melalui persawahan ya, seperti yang terlihat di depan kita ini. Nah, kebetulan kemarin ini belum dipanen karena masih dalam keadaan muda. Nah, sebelahnya ini sudah tua, jadi sudah selesai dipanen. Nah, ya hasilnya lumayan, alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini teman saya, dia barusan dari tempat pembuatan pakan ikan di sana. Nah, dia di sini, tahunya di sini cari saya. Halo. Ayo kita ke sana. Ayo, ayo. Nggak mau, dia mau pulang. Ayo, guys, kita langsung ke tempat pemberian pakan ikan. Jadi pada intinya di sini untuk hasil budidaya padi di persawahan seperti ini itu ada targetnya. Setelah padinya matang itu segera dipanen. Seperti ini kan, ini sudah bisa dipanen. Beda halnya dengan pemeliharaan ikan seperti ikan patin. Semakin besar ikannya itu semakin bagus. Jadi tergantung pada saat pengelolaan ikan itu kebutuhan pakannya sendiri, apa masih bisa atau sudah tidak sanggup lagi untuk menyediakan bahan baku untuk pembuatan pakan ikan. Ya minimal lah kalau menurut saya untuk pemanenan di daerah saya di sini, khususnya wilayah Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu itu, dia harus naik setidaknya rata-rata 1 kilo per 1 ekor ikan patin. Nah, seperti ini pakannya. Ya bahannya biasa aja, menggunakan kepala ikan bekas pabrik dari usaha pembuatan pentol ya. Biasanya kan kepala ikannya itu dibuang, jadi kita ambil, kita manfaatkan. Ini kemarin saya mengambil kepala ikan kurang lebih sekitar 1 ton. Jadi dia nyusut, akhirnya kempes dan tipis seperti ini, padahal sebelumnya itu penuh ya. Seiring waktu seperti itu dia jadi seperti ini. Ya, alangkah baiknya untuk teman-teman kepala ikan seperti ini itu difermentasi saja menggunakan bahan baku seperti ini, gula merah, bukan gula merah, molase atau tetes tebu, dicampur dengan menggunakan probiotik. Tapi saya tidak mencampur di sini ya. Di sini saya melakukan eksperimen, saya melihat hasilnya nanti seperti apa. Kalau dilihat sih untuk sekarang ini intensitas kecepatan dalam hal kekeringan di sini lebih cepat daripada kita fermentasi, karena dia mendapatkan cahaya langsung atau cahaya matahari ya dari atas seperti ini dengan menggunakan plastik UV. Ya, di sini kita hanya meminimalisir untuk pengeluaran bahan baku pembuatan pelet, khususnya pakan ikan patin, daripada menggunakan ikan kering ya. Ini seperti ini. Ini ikan kering sudah 7 bulan, kurang lebih 7 bulan nggak diambil, nggak dimanfaatkan maksudnya. Ikan keringnya dalam nggak kelihatan.
Jadi untuk ikan kering di sini harganya itu 8.000 per kilo. Kita ambil rata-rata, misalnya anggaplah 1 pikul atau 100 kilo, berapa memang sudah harganya. Kalau kepala ikan bakas pentol seperti ini kan paling tidak per 1 pikul atau 100 kilonya 30.000 gini sudah sangat besar menurut mereka. Apalagi kalau kita kasihkan 50.000, daripada dibuang katanya. Perlu menggunakan tenaga yang besar, terus membayar orang. Kalau kita ambil terus kita kasihkan duit, malah lebih senang lagi. Untuk campuran sendiri di sini kita hanya menggunakan seperti yang saya jelaskan kemarin, hanya menggunakan campuran dari batang sagu ya, yang kita haluskan kemudian kita keringkan. Batang sagu yang seperti terlihat di depan itu kita tebang, kemudian kita haluskan isi bagian dalam, kemudian kita keringkan. Setelah itu campurlah dengan menggunakan kepala ikan. Akhirnya membentuk seperti ini. Paling tidak untuk hasil pencampurannya itu dari tumpukan yang kita lihat di depan itu hanya menggunakan setidaknya 2 atau 3 karung sagu. Nah, ikannya dia tahu kalau kita mendekat, disangka mereka kita akan memberi pakan ya, berikan dia makan. Jadi pada ngumpul. Ikannya udah ngumpul. Anggaplah kita di sini membuat suatu tempat rekreasi sendiri, atau istilahnya itu suasana yang tenang, memberi ikan makan. Itu rasanya gimana ya, ya nggak bisa diungkapkan lagi ya. Kalau teman-teman mencoba pasti tahu rasanya seperti apa. Apalagi dikelilingi dengan persawahan yang ada di sekitar saya seperti itu. Kalau ikan patinnya, mungkin teman-teman bertanya kapan sih waktu ikan patin idealnya untuk dipanen. Kalau menurut saya, karena masing-masing orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, menurut saya untuk ikan patin ini bisa kita panen kalau kita sudah merasa tidak mampu lagi untuk mencukupi biaya pakan yang kita berikan kepada ikan patin yang kita pelihara seperti itu. Kalau bisa umpama misalkan 3 tahun pun mungkin lebih bagus lagi. Nah, kita mendapatkan panggilan. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu video vlognya. Mohon maaf apabila misalnya ada kekurangan untuk teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sharing-sharing, bisa nanti silakan cek dalam kolom komentar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.